A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita beristiqomah di kajian ITB 74 ini yang insya Allah senantiasa menjadi wadah untuk kita sama-sama silaturahim. Itu yang paling penting, mempersatukan hati kita dalam bersilaturahim, di mana kita pagi hari ini akan sama-sama belajar bersama lagi. Kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati, yang senantiasa dengan terus-menerus belajar kita akan terus-menerus mengenal diri, dan dengan terus-menerus mengenal diri terus-menerus juga mengalami kesadaran yang lebih baik, sehingga kita bisa mengalir dalam kehidupan ini dan senantiasa bersyukur, berterima kasih atas kehidupan ini, dan senantiasa mengakhiri kita perjalanan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Kalau mau ngeteh dulu boleh. Kalau mau curi-curi makan juga ada sih, udah ada. Mangga. Sarapan kedua. Baik, Ibu dan Bapak, punten ini mungkin ada traffic jam kali ya, macet. Jadi kita agak mundur sedikit, tapi mudah-mudahan bismillah kita akan mengawali pembelajaran. Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai, tadi barusan kita sudah dengar juga ada berita duka cita. Jadi Ibu Bapak mohon keikhlasannya, kita ber-Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Isis yang senantiasa kita sama-sama doakan, senantiasa selalu diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hening sejenak. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak atas keikhlasannya. Senantiasa doa tadi membawa kesadaran, dan senantiasa juga almarhumah yang meninggalkan kita, tetapi kita juga yang diingatkan bahwa kita pun akan mengalami hal yang serupa begitu. Dan yang paling terpenting adalah pesan untuk kita yang masih hidup, pesan di mana kita yang masih bisa menjalani kehidupan, senantiasa kita semua tahu akan menjalani dan akan mengalami mati. Kita hanya menunggu mati, jadi nggak usah terlalu mati-matian dalam nunggu mati gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita mengambil esensi dan kesadarannya. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar lagi, dan saya selalu mendisklaimer ini bukan ceramah gitu ya. Saya bukan mau bertausiah, bukan mau mengajari, bukan lebih tahu, tapi kita dialog, full dialog, karena siapapun yang memiliki opini atau apapun itu sangat bermanfaat karena kita sesama murid yang lagi mau belajar gitu. Baik, hari ini kita masuk ke silabus berikutnya. Ibu Bapak, ini silabus tuh saya ramu di sekitar 12 tahun research ini gitu ya. Jadi ini the latest silabus gitu. Jadi mudah-mudahan dengan silabus ini ada satu pembaharuan gitu, karena ya tambal sulam gitu ya. Asalnya mulai dari ini dulu, ke sini dulu, ini dulu, ke sini dulu, tapi ini the latest gitu. Jadi Ibu Bapak angkatan pertama percobaan saya sih sebenarnya gitu ya. Karena ini benar-benar latest update yang udah melalui banyak sekali tambal sulam yang stage by stage itu penting untuk dianalisa gitu. Baik. Nah ini yang bahaya gitu tuh, aman tapi diem gitu. Nah itu Oke. Review 5 menit ya.
quick review untuk reminding aja, karena hari ini topik kita profound Bu. Hari ini kita mulai sedikit menyelam gitu ya. Jadi insya Allah bismillah kita mulai dari esensi innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ibu dan Bapak, dalam perspektif Islam itu disebut innalillahi wa inna. Sebetulnya bukan perspektif Islam sih, ini sering dikatakan dalam tradisi Islam gitu. Tapi poinnya, pengingat bahwa kita adalah we are going home gitu ya kira-kira. Kita mau pulang, itu aja sih. Poin pengingat utamanya adalah jangan lupa pulang gitu. Karena segimanapun kita main jauh, ini bukan rumah sejati gitu kira-kira. Karena rumah sejatinya dalam perspektif ini disebut ilaihi rojiun. Nah, sekarang pertanyaan Ibu Bapak. Kalau kita disuruh pulang, dalam tanda petik disuruh pulang, berarti kita lagi ngapain sekarang Bu? Lagi pergi gitu ya. Nah, karena hanya orang yang pergi yang bisa pulang. Ya, yang bisa kembali. Hanya yang lagi pergi yang bisa kembali. Nah, kepergian ini ada dalam tanda petik ada fasenya nih. Karena nanti kita ngerti dalam proses menjadi diri kita, ini nggak ujuk-ujuk jadi gini gitu. Nah, saya kasih contoh dulu Ibu Bapak. Berarti sesuatu yang pergi, dia bisa pulang. Sesuatu yang pergi, dia berhak pulang. Dan orang yang berhak pulang adalah yang tahu alamat pulangnya. Jadi kalau sekarang selama hidup kita nggak tahu alamat pulang, nyasar aja gitu. Makanya yang sering saya ulang-ulang Ibu Bapak, banyak yang betah banget di sini gitu. Betah banget. Menyangka ini udah rumah sejatinya gitu. Makanya nanti kita ngerti salah satu hukum semesta itu namanya dinamis Bu Pak. Tidak ada yang stay. Karena everything is flowing. Gak ada yang stay. Jadi kalau kita pengen stay di satu titik, itu pasti menderita aja hidupnya. Makanya salah satu hukum dinamis itu sama kayak gelombang Bu Pak. Jadi kalau Ibu Bapak lagi happy, Ibu Bapak siap-siap bete aja, udah gitu aja. Ibu Bapak lagi bete, siap-siap happy gitu. Jadi nggak mungkin happy all the time, bete all the time. Tuh, nggak. Kenapa? Karena semuanya masuk ke dalam gelombang, gitu kira-kira. Sip ya? Nah, pertanyaan. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya, Ibu Bapak pernah dengar kata-kata kun fayakun? Pernah dengar nggak? Ya. Kun fayakun itu rumus kedinamisan Tuhan. Terjadi maka terjadi gitu. Sip ya, terjadi maka terjadi, nggak selesai-selesai ini. Berarti dia melakukan sebuah continuous gitu. Gitu ya, maka semesta ini nggak ada yang diam, semuanya bergerak. Nah, berarti kalau terjadi maka terjadi, proses adanya kita itu melalui proses nggak Bu Pak? Pasti nggak mungkin. Nggak mungkin kita tuh ujuk-ujuk ada tuh nggak mungkin gitu. Karena semua hukum semesta nanti kita ngerti bahwa pasti ada proses pertumbuhan gitu. Nah, saya kasih contoh Ibu Bapak, contoh. Ini saya tulis PR ya Ibu Bapak ya, nanti kita foto, nanti dibuka di rumah gitu. Ya, ini nanti dibaca ulang-ulang. Saya nulis surat ayat di sini, saya nggak baca lengkapnya supaya waktu kita nggak terlalu habis gitu ya. Tapi saya cuma mau baca esensi-esensinya. Lengkap-lengkapnya nanti Ibu Bapak baca di rumah masing-masing. Di surat 17 ayat 70 itu ada kalimat gini. Dan aku mengeluarkan anak cucu Adam, ini sebagai makhluk atau creature yang paling mulia dan sempurna. Paling mulia dan sempurna. Berarti kalau ada kata-kata paling mulia dan sempurna, menuju si paling ini melalui sebuah fase proses nggak Bu? Iya dong. Sip ya. Makanya kita tahu bahwa manusia adalah sebuah proses, kita sebut proses pakai bahasa evolusi aja ya, supaya gampang. Dia terjadi berkaitan dengan evolusi gitu. Makanya mulia dan sempurna ini nggak mungkin tiba-tiba dari sini tiba-tiba jadi manusia tuh nggak mungkin. Maka menjadi diri kita sekarang itu, waduh long period banget Bu Pak. Sangat panjang sekali ceritanya. Nah nanti ini ada kaitannya sama kenapa Quran selalu mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur gitu. Kenapa? Karena nggak banyak yang ngerti terjadinya kita ini perlu banyak sekali waktu gitu Bu Pak. Menjadi kita tuh, aduh udah aja. Nanti kita ngerti, kita dikasih tubuh manusia itu adalah sesuatu anugerah yang priceless gitu. Dan banyak yang udah dikasih tubuh manusia, kerjaannya ngeluh mulu gitu Bu Pak. Kenapa? Karena dia nggak tahu ini kendaraan yang sangat super duper luar biasa gitu.
Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa dia lagi pakai Lamborghini kemana-mana gitu Bu. Karena dia nggak tahu kapabilitas Lamborghini, jadi pakai Lamborghini tapi cuma muter-muter komplek gitu Bu. Pak, ngapain ya? Lamborghini cuma muter komplek, balap gitu kira-kira. Karena kenapa? Dia tidak mengerti siapa dirinya gitu. Karena dia terlimitasi gitu kira-kira. Ya, nah pertanyaan. Ibu Bapak kalau kita sebut sebagai manusia makhluk yang paling mulia dan sempurna, contoh aja. Ini kita pakai bahasa yang simpel aja. Matahari makhluk Allah bukan Bu Pak? Iya dong. Pertanyaan, pernah nggak matahari komplain sama perintahnya Tuhan? Pernah nggak Bu Pak? Hah? Pernah ada matahari, ya Allah hari ini agak males gitu. Nggak mau bersinar gitu. Pernah gitu nggak Bu Pak? Enggak. Ya, nature, tidak ada satu nature pun yang tidak tunduk kepada hukum Tuhan. Betul nggak Bu Pak? Sip. Sekarang pertanyaannya, manusia, ada nggak yang Allah nyuruh A, ngerjain B? Ada nggak begitu nggak Bu Pak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada gitu. Ya, disuruh bersegera, dinanti-nanti gitu. Sip ya. Sementara kalau kita bandingkan sama nature nggak ada yang nolak maunya Tuhan gitu. Pertanyaan, berarti kita sama matahari lebih mulia mana Bu Pak? Wah, tadi manusia, sekarang matahari. Sip ya. Yang harus kita mengerti, kenapa manusia dipilih menjadi sesuatu yang mulia? Karena apa Bu Pak? Karena kita dikasih pilihan sama Tuhan. Matahari tuh kalau tunduk sama Tuhan nggak keren. Kenapa? Nggak punya pilihan masalahnya. Tugasnya gitu aja udah. Nggak bisa komplain, nggak bisa. Pohon, biji, benih padi, keluar padi, ya nggak bisa. Udah, pokoknya gitu aja. Kan nggak ada sok Ibu Bapak perhatiin di taman ada alpukat sama jeruk, bete-betean, aku pengen jadi kayak jeruk. Nggak bisa Bu Pak. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan yang namanya pilihan. Clear ya? Berarti pertanyaan saya, kalau kita punya pilihan tidak kembali kepada Tuhan, untuk nggak ngikutin Tuhan, dan kita memilih untuk ngikutin Tuhan, itu letak excellence-nya manusia gitu. Berarti kekuatan kita ada dalam yang disebut dengan yang namanya pilihan. Ini Ibu Bapak sering dengar dengan kata-kata free will gitu. Makanya di surat 4 ayat 170 ya Ibu Bapak, 4 ayat 170. Kamu mau beriman silahkan, kamu mau kafir silahkan kata Allah. Jadi kita disuruh beriman nggak Bu Pak? Disuruh nggak? Kan di Quran ngomong, kamu mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Jadi disuruh nggak kita? Enggak. Karena nggak ada, Ibu Bapak maaf ya, even Allah nggak bisa maksa kita beriman tuh nggak bisa. Karena yang namanya pilihan, hak prerogatif kita 100%. Jadi Ibu Bapak maaf ya, kalau orang nggak mau, nggak bisa aja udah. Nah sekarang pertanyaannya, aku tuh nggak bisa gitu. Padahal bukan nggak bisa sih, nggak mau. Makanya semua proses dalam kehidupan nggak bisa diwakilkan gitu kira-kira. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sip ya? Clear ya? Berarti kita punya own decision. Jadi kalau Allah aja membiarkan kita memilih beriman mau kafir, ini banyak orang yang urusan banget sama keimanan orang lain gitu Bu, Pak. Ngatur mulu gitu. Orang Allah aja mau kamu kok gitu. Ya, sehingga hak prerogatif utama kita adalah memilih. Jadi Ibu Bapak, kita nggak bisa ngerubah siapa-siapa karena itu urusannya adalah partikular pilihan masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya. Berarti untuk jadi manusia, prosesnya Bu Pak? Proses. Kita sampai dikasih casing ini, ini long story banget. Nah, kita akan bicara the beginning-nya dulu nih, starting point-nya. Supaya nanti kita ngerti, aku ini, yang nanti kita bicara sering diriku ini, apa sih? Gitu. Karena kalau ngomong diriku ini apa, baru nanti kita ngomong diriku ini siapa gitu. Jadi apa itu penting banget. Karena kalau udah ngerti apa, kita akan bicara siapanya gitu kira-kira. Sip ya, Ibu Bapak ya. Jadi kira-kira kemarin kita udah bahas tuh tentang panjang lebar, tentang Islami, kita bicara dalam konteks orang, manusia dan seterusnya. Hari ini kita bicara tentang proses menjadi diri kita. Semoga ini akan memperluas wawasan kita tentang diri gitu kira-kira. Nah, jadi Ibu Bapak kalau kita ada, harus ada wadahnya dulu nggak? Kan kita hadir nih.
Harus dibikinin wadahnya dulu nggak? Iya, berarti pertanyaannya, awal dari semua awal, itu yang terjadi apa dulu, Bu? In the beginning lah gitu ya. Kalau tadi bicara innalillah wa inna ilaihi rojiun. Bahkan di surat 57 ayat 3, itu dikatakan, dialah yang awal. Dan dialah yang akhir. Dialah yang zohir dan dialah yang batin. Ya, berarti pertanyaannya kalau dia merujuk kepada Allah, dia selalu yang awal nggak kira-kira? Iya, kalau pinjam bahasanya Bible, alfa dan omega, ya sama aja sih gitu. Starting point sama ending point gitu. Maka kalau kita mengerti bahwa semua datang dari dia, jangan lupa Bu, Pak, ada hukum semesta. Pertama dan perdana hukum semesta disebut the divine of oneness. Kita semua adalah satu kesatuan. Karena kita semua datang dari sumber yang sama. Maka oneness ini dalam perspektif bahasa Arab disebut tauhid gitu. Ya Bapak maaf ya, orang yang kurang-kurang paham gini-gini nih, ini sama beda agama nanti ribut mulu gitu. Beda suku berantem mulu gitu. Kenapa? Dia tahu sepotong dari sini nih, dah aja. Dia nggak tahu nih behind story-nya gitu. Makanya nanti kalau kita ngerti, dalam konteks apapun, Quran memberikan misi sama kita, rahmatan lil alamin. Kan kenapa mesti ada lil alamin sih gitu? Kan nggak ada ya ibu bapak sok, ibu bapak cari se-Quran Raya. Rahmatan lil muslimin, nggak ada Bu. Yang ada lil alamin. Berarti ini lagi bicara tentang semesta raya nggak kira-kira? Iya. Makanya nanti akan ada 3 poin penting nih. 1 disebut metakosmos. Yang kedua kita namanya mikrokosmos. Dan semesta itu namanya makrokosmos. Makanya di tradisi Islam ada 3 poin penting. Hablum minallah, hablum minanas. Ini yang ketiga jarang disebutin nih. Hablum minal alam. Ini jarang nih. Makanya orang rajin sholat tapi rajin buang sampah gitu Bu, Pak. Sembarangan gitu. Lupa bahwa alam semesta ini juga harus dirawat gitu. Makanya kalau pinjam sama tradisi Bali, inilah yang disebut Trihita Karana. Harmony with God, people, nature. Kenapa? Kita nggak bisa lepas dari 3 poin ini gitu. Karena kita satu bagian besar gitu. Clear ya? Jadi nanti kalau kita udah ngerti kita satu bagian besar, ini semua tuh oneness gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa ibu bapak, maaf ya, sifat Allah nomor 1 apa ya Bu, Pak? Wah ini lupa lagi bahaya ini. Sifat. Wujud, itu nomor 1-nya wujud. Penyayang, pengasih penyayang tuh asma. Ada sifat, ada nama. Asmaul husna awalnya kasih sayang. Tapi sifat nomor 1 berarti dia wujud nggak? Wujud nggak? Wujud dong. Nah, sifat nomor 1-nya wujud. Makanya nanti setelah kita ngerti ini, kita akan sangat ngerti kenapa Al-Baqarah 115 mengatakan kemana saja kamu menghadap, kamu menemukan wajah Allah gitu. Sip ya? Dan nanti ini yang akan mendasari syahadat kita Bu, Pak. Karena hari ini banyak orang ngomong bersaksi tapi belum ketemu gitu Bu, Pak. Aku bersaksi, udah ketemu? Belum sih, gitu Bu, Pak. Yang artinya bersaksi bukan dalam penyaksian tapi dalam konteks kebiasaan gitu kira-kira. Ibu Bapak dalam tradisi Islam rukun iman nomor 1 suruh beriman, suruh bersaksi. Yang mana? Bersaksi, nggak disuruh beriman loh. Bersaksi. Karena kalau udah bersaksi baru bisa beriman. Maka baru nomor 2-nya disuruh sholat. Sholat itu mengingat. Betul nggak Bu, Pak? Sekarang pertanyaan, gimana mau ngingat yang diingat nggak tahu gitu. Nah maka kenapa penting sekali untuk menyadari tentang wahdatul wujudnya Allah gitu. Karena hari ini kalau dengar Allah tuh balik lagi ya, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Padahal alamat Allah di Quran selalu dikatakan, aku dekat dengan urat nadimu. Jadi Allah dekat apa jauh Bu, Pak? Dekat atau dekat banget? Nah terus sekarang nyari Allah jauh-jauh kemana-mana. Betul nggak Bu, Pak? Nah, sip ya? Nah maka kita penting sekali mengerti ini supaya kita menyadari dalam konteks apapun itu tidak ada keterpisahan. Maka nanti lawannya oneness itu jadi manyness. Manyness ini nanti kalau bahasa Quran disebut musyrik.
Jadi orang yang musyrik adalah orang yang berpindah dari oneness menuju kepada manyness. Karena dia melihat ini banyak, padahal ini semua menyatu. Makanya nanti Allah disebut Esa. Maka sila pertama, Tuhan yang Maha Esa. Dan Esa itu bukan satu, menyatu. Sip ya, Ibu Bapak ya. Ini variabel-variabelnya. Sampai sini oke Bu, Pak? Kalau dia yang awal, berarti yang membuat segala sesuatu dia, bukan Bu, Pak? Iya dong. Maka ada kata-kata, aku mencipta. Dan kita penting untuk mendefine, cipta itu dalam artian mentransformasikan diri gitu. Oke ya, jadi cipta tuh bukan saya bikin, itu bukan gitu. Membuat, ini kalimatnya mencipta. Berarti sesuatu yang tercipta, terjadi yang namanya transformasi. Nah, contoh. Berarti Ibu Bapak sampai sekarang runtutan, ini Neil Tyson deGrasse itu dia bilang, yang bisa diobservasi secara universe itu kurang lebih 3-4% Bu Pak. 96%-nya kita nggak tahu ini tuh apa gitu Bu Pak. Jadi kalau kebayang, kita ini, bumi itu debunya matahari. Kita sama bumi nggak ada apa-apanya, kita dibandingin matahari, udah aja gitu. Apalagi dibandingin galaksi gitu. Ya, jadi kita tuh das gitu Bu Pak. Tapi egonya gede banget, udah gitu aja. Nah. Kita tuh debu gitu, tapi egonya gede banget. Nah, yang menarik adalah dari starting point sampai sekarang, ini nggak mungkin kalau tidak ada, prosesnya tuh nggak mungkin. Nah, karena kita akan membahas ini dalam perspektif Islam, kita akan mulai nomor 1 Bu Pak. Kita belajar dulu perwujudan Allah gitu. Supaya nggak halu gitu Bu Pak. Dalam tanda petik, Allah di sini tuh kayak ilusi gitu. Kan Tuhan tuh cuma ada 2 ya, Tuhan yang kita ciptakan dan Tuhan yang menciptakan kita, udah gitu aja. Nah jangan-jangan yang kita sembah tuh Tuhan yang kita ciptakan terus gitu. Sip ya, tapi lupa yang menciptakan kita tuh siapa gitu. Akhirnya cuma punya alif lam lam ha, tahu ini Allah, ini simbol gitu kira-kira. Nah sekarang kita define dulu. Pertama apa gitu, itu yang penting dulu. Oke. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya ini punten waktunya penting agak diluasin dulu di sini. Tapi ini nanti kita akan bahas di pertemuan ke-7 nanti. Tapi ini saya mau buka dulu sedikit gitu. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, waktu di syahadat kita nyebut nama Muhammad nggak Bu Pak? Ya. Clear ya? Dan sebelum ada kata-kata Muhammad, di situ kita ngomong bersaksi, betul nggak? Sip. Berarti orang yang bersyahadat menyaksikan Muhammad nggak? Ulang. Kan aku bersaksi Muhammad utusan Allah, begitu? Berarti kalau orang yang ngomong aku bersaksi, harusnya dia ketemu Muhammad ini nggak? Iya, harusnya. Betul nggak? Pertanyaan, Ibu Bapak ketemu nggak? Hah? Di hati gimana? Di hati. Nah, logika ya, kita logika. Ibu Bapak bisa ingat seseorang yang Ibu Bapak belum ketemu nggak? Nggak bisa, apalagi kangen, betul nggak? Berarti syarat mutlak rindu adalah jumpa, betul nggak? Betul nggak? Jadi Ibu Bapak nggak mungkin merindui sesuatu yang Ibu Bapak nggak jumpa, betul nggak? Iya, jadi kalau sekarang rindu Rasul, ketemu aja. Kayak ketemu gitu. Berarti bisa-bisa itu masih ada dalam konteks dongeng dan memori halu gitu kira-kira. Betul nggak? Nah, nanti kita bahas itu. Cuman yang pengen saya garis bawahi, kita harus ngerti dulu Bu, Pak. Maaf ya. Nama Nabi terakhir kita siapa Bu, Pak? Dah ya, pokoknya kalau langsung dijawab, ini asbun aja. Dengerin dulu pertanyaannya. Saya nanyanya nama. Siapa namanya? Oke. Nabi Muhammad waktu lahir langsung jadi nabi nggak? Belum. Sip ya. Berarti lahirnya Ahmad dan lahirnya Muhammad beda nggak? Nah ini ngomong beda dulu tapi mikir bedanya di mana ya? Beda pasti. Maka sekarang kalau kita bicara dalam konteks
Maulid Nabi Muhammad, ya, itu disamakan dengan Maulid Ahmad bin Abdullah. Ulang ya. Beliau lahir dengan nama Ahmad. Udah jadi Nabi Muhammad belum? Belum. Makanya di surat 61 ayat 6 Isa bilang, Bani Israel, tar ya, lahir nih, namanya Ahmad. Itu di 61 ayat 6 tuh. Nah, sekarang saya tanya, berarti kelahiran Ahmad, ibu bapak Ahmad bin Abdullah lahir kapan? Rabiul Awal, tahun gajah gitu-gitu ya. Nah, 12 Rabiul Awal. Sekarang saya tanya, yang lahir 12 Rabiul Awal itu Nabi Muhammad atau Ahmad bin Abdullah? Jadi kalau sekarang kita maulid Nabi Muhammad di 12 Rabiul Awal, kira-kira agak cocok atau kurang cocok? Ya udah, tapi nggak apa-apa sih, ya udah. Soalnya kebanyakan gitu. Udah, yang banyak-banyak dirubah susah, udah gitu aja. Karena dia lupa bahwa yang lahir 12 Rabiul Awal itu adalah Ahmad bin Abdullah yang belum jadi Nabi Muhammad. Betul nggak? Make sense sampai sini? Nah, sekarang saya tanya, terus Nabi Muhammad lahirnya kapan? Hah? Iya, kapan? Isra Mi'raj. 40 tahun setelah Ahmad. Kapan lahirnya? 17 Ramadan. Karena 17 Ramadan datangnya nuzulul Quran. Di situ Iqra pertama kali. Betul nggak? Berarti kalau mau maulid Nabi sebenarnya di bulan Ramadan nggak? Iya, sebenarnya. Tapi ya udah aja sih, nggak apa-apa. Karena 99% taunya di sini. 1% ngertinya di sini. Gitu. Jadi ibu bapak, ini yang membuktikan bahwa populer belum tentu benar, udah gitu aja. Ya, karena kebenaran tidak ditentukan sama suara terbanyak, enggak. Benar mah benar aja, mau banyak yang ngomong kayak dikit yang ngomong, benar adalah benar, gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Clear ya? Sip. Berarti kalau di sini ada masa antara Ahmad bin Abdullah menuju kepada Nabi Muhammad, berarti beliau menjadi nabi setelah 40 tahun melakukan sebuah proses. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Berarti Muhammad ini nama bukan? Saya sekolah di Unpar S1 5 tahun. Nama sebelumnya Abu, setelah selesai Abu SE. SE nama saya bukan. Kan nggak langsung dipanggil sarjana ekonomi sini kan, enggak. Berarti Muhammad itu adalah gelar. Gelar seorang Ahmad bin Abdullah setelah dia mengalami prosesi spiritual 40 tahun, diberikanlah gelar yang namanya terpuji. Namanya Muhammad. Maka ibu bapak kalau umroh atau haji, sok mau namanya Ismail, Ishak, Muhammad, Unta, Muhammad, sama Bu. Betul nggak? Artinya namanya terpuji. Sampai sini oke? Ahmad itu artinya hamba, Abdullah itu hamba gitu. Jadi intinya adalah seseorang yang menghambakan. Gitu kira-kira. Tapi poin di sini, ulang ya. Ini kita harus ngerti dulu ini. Kalau nggak ngerti ini, nanti pusing di startnya gitu. Nanti di startnya jadi puyeng. Loh kok Muhammad duluan ada ya? Gitu Bu, Pak. Karena kita akan berbicara starting point dari universe ini namanya Nur Muhammad gitu. Nah, Nur Muhammad dianggap Ahmad yang Nabi Muhammad. Jadi nanya, wih Adam itu nitip salam ke Nur Muhammad, kan belum ada. Nah, pusing Bu, Pak. Ini bukan ngomongin ini, bukan. Sampai sini oke? Oke ya? Ulang sekali lagi. Ini mesti klik seklik-kliknya. Supaya nanti ini kaitannya sama syahadat loh Bu, Pak. Karena kalau kita syahadat nggak menyeluruh nih, ya akhirnya cuma jadi aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Ya bagus-bagus aja sih. Tapi kalau nggak menyaksikan, nggak bersaksi dong namanya. Nah yang kita saksikan tuh apa sebetulnya gitu. Nanti kita ngerti. Ulang ya. Namanya Ahmad, gelarnya Muhammad. Maka jadi Nabi utusan yang terpuji. Berarti Muhammad itu artinya adalah terpuji, gelar.
something great gitu. Nah, di surat 24 ayat 35 ada kata-kata Allahu nur. Aku adalah cahaya. Nanti di tengah-tengahnya nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Berarti kalau dia cahaya di atas cahaya, puncak dari semua cahaya nggak? Itulah disebut Nur Muhammad. Sampai sini oke? Yang ngasih nama Nur Muhammad. Gimana Pak? Yang ngasih nama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini istilah Pak, cahaya yang sangat terpuji gitu. Light of the light of the light gitu kira. Ibu Bapak sering dengar kata Nur Muhammad nggak? Bukan nurnya Muhammad. Oh bukan. Bukan. Gini. Nurnya Muhammad itu cahayanya Muhammad. Muhammad itu adalah terpuji. Ini kan bukan orang. Gitu Pak. Ini adalah satu sosok sifat. Sorry, bukan sosok tapi sifat gitu. Sip ya. Maka Ibu Bapak maaf ya. Nabi Muhammad yang kita contoh, sosoknya atau sifatnya? Sifatnya. Kan kita nggak disuruh jadi Arabi, enggak. Disuruh jadi Islami. Karena Islaminya itu yang disebut nanti concernnya adalah Muhammad. Sip ya, kan ajaran yang quote and quote-nya ajaran. Contoh. Nabi Muhammad sikat gigi pakai siwak. Ajarannya apa? Bersih. Terus kita harus pakai siwak nggak? Terserah aja sih. Tapi ujungnya adalah bersih gitu. Bukan siwaknya, bukan. Tapi kalau sekarang mau ngikutin pakai siwak, ya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi outcome-nya adalah ininya nih. Gitu. Sip ya, nanti ini kita bahas di pertemuan ke-7 nih. Next gitu. Detailnya. Cuman kita harus ngerti dulu gitu. Karena mau cerita bahwa semua awal penciptaan adalah Nur Muhammad. Jadi Adam sama Nur Muhammad tuaan mana Bu Pak? Nah masih bingung nih. Gini. Nabi Muhammad sama Ahmad tuaan mana? Ahmad sama Ibrahim tuaan mana? Nabi Muhammad sama Ibrahim tuaan mana? Tapi Ibrahim sama Nur Muhammad tuaan mana? Lulus, boleh pulang. Yuk, udah cukup. Karena namanya sama Muhammad jadi bikin bingung. Kalau di Bandung tuh namanya Asep semua Bu Pak. Asep A, Asep B, Asep C gitu. Semuanya Asep. Tapi Asep itu kan something good gitu loh. Kasep. Sip ya. Ya. Yes, identik. Jadi Allah yang mewujud namanya Nur Muhammad. Itu dulu sementara. Kan kita mau bicara wujudnya dulu nih. Gitu. Supaya nanti pelan-pelan gitu. Sampai sini oke Bu? Sip ya? Nah, sekarang untuk mudahnya, cahaya in terms dalam konteks apapun, itulah nanti yang disebut energi. Maka secara hukum fisika, energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, dia cuma bisa bertransformasi. Emergence, gitu. So that's why ini nanti yang akan mengawali semuanya tuh di situ gitu. Concernnya ada di situ gitu. Karena hari ini kita akan mundur 13,8 miliar tahun yang lalu. Dah. Itulah terjadi awalnya namanya Big Bang. Karena yang bisa ditelaah adalah dari situ sekarang. Gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa semua kejadian ini adalah kejadian evolusi sampai sekarang, gitu kira-kira. Oke ya, Ibu Bapak ya. Sekarang saya tanya pertanyaan, berarti the whole entire universe ini part dari energi nggak kira-kira? Yes. Nanti kalau kita telah lagi tubuh kita Bu Pak, jangan lupa. Kita ini punya minimal 50 triliun sel. Dan every satu selnya 1,4 volt. So kita adalah 70 triliun volt. Dan nanti kita punya pikiran sebagai gelombang elektro, punya jantung atau punya kolbu sebagai magnetiknya gitu. Maka point of view-nya adalah elektromagnetik yang menyatu dengan semesta. Itulah kenapa hidup nggak bisa lepas dari energi yang nanti punya vibrasi yang akan berfrekuensi gitu kira-kira. Ibu-ibu khususnya nih ya, karena ini biasanya kasusnya di ibu-ibu, punten ini bukan gimana-gimana, bukan. Ibu-ibu yang udah malas ngomongin orang lain, ibu-ibu gak akan ditemuin sama orang yang suka ngegosip aja, udah gitu aja. Fix.
Kenapa? Udah beda frekuensi. Mainnya udah beda gitu. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan ditemukan like attract like as a frekuensi ketemu sama frekuensi. Jadi ibu bapak maaf ya, kalau ada orang ngehina kita, jangan nyalahin dia dulu. Yang narik frekuensi ini nih. Karena nggak mungkin dia datang tanpa penarik frekuensi ini gitu kira-kira. Nah nanti kita ngerti, kalau Tuhan mainnya di FM, kita sibuknya di AM mulu, ya nggak ketemu sama gelombangnya Tuhan gitu Bu Pak. Karena nanti bicara dalam universe ini, urusannya hanya berbicara masalah gelombang. Maka gelombang receivernya adalah kolbu gitu Bu Pak. Maka nanti Nabi Muhammad bilang, kolbun mukmin baitullah. Kolbunya si mukmin itu rumahnya Tuhan. Sampai sini oke Bu? Loh, ini lagi ngerasa gelombang tuh gini nih. Oke. Elektromagnetik lagi muncul, ada apa? It's okay Bu Pak. Sampai sini oke ya? Clear ya? Jadi nanti kalau kita sekarang, ibu bapak maaf ya, mata kita ini terbatas penglihatannya. Pendengaran kita ini terbatas pendengarannya. Cuman between 20 ribu hertz sudah bawah atau enggak kelihatan. Infrared kan enggak kelihatan. So that's why kalau nanti kita ngerti, everything is vibration, titik. Semua hanya vibrasi. Dan once kita menguasai vibrasi dan frekuensi, kita pasti align dengan kehidupan. Even ibu bapak dengerin saya ngomong, ibu bapak nggak dengerin suara saya kok. Tapi ibu bapak mendengarkan vibrasinya. Maka Rumi mengatakan kalau orang berkata dari hati akan menyentuh hati. Kenapa? Karena powernya itu tidak pada kata-katanya. Energy behind the word gitu. Makanya jangan heran ada orang ngomong sekali didengar. Saya ngomong ulang-ulang nggak didengar. Oh ini kurang beres gitu. Ya kan ada kiai bismillah minum sembuh. Ini bismillah ribuan kali nggak sembuh. Misal. Karena poinnya bukan bismillah yang keluarnya bukan. Tapi the energy behind, frekuensi behind gitu. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Jadi tahapan ini kita penting untuk ngerti, kita ngelihat semuanya sebenarnya adalah vibrasi. Nah nanti kita ngerti Bu Pak, energi yang memadat jadinya materi gitu. Maka setiap materi itu tetap di dalamnya ada atom. Tetap hidup dalam tanda petik. Makanya zaman Newtonian, dia bilang ini benda mati gitu. Tapi setelah masuk ke kuantum, enggak ada yang mati gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa segala bentuk apapun intinya adalah vibrasi. Dan nanti tergantung kita mau nge-tuning kita di frekuensi mana gitu. Ibu Bapak kan dulu di ITB ya pasti tahu OS FM itu 103,0 misal. Ibu Bapak pengen dengar OS FM, nggak bisa 102,5, pasti gitu. Nah Ibu Bapak kalau mau dengerin gelombang Tuhan, tuningnya mesti tepat banget. Begitu tuningnya tepat, keluar tuh. Nah biasanya tuning tepat itu 2:30 pagi gitu. Makanya 2:30 pagi itu kelasnya Tuhan kebuka, muridnya pada mabal gitu Bu, pada nggak mau masuk gitu. Ini pada kemana nih? Giliran tuning lagi oke, pada gitu Bu Pak. Nggak tahu di zaman saya namanya mabal, di zaman ibu bapak ya gitulah pokoknya keluar kelas gitu ya. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Bu, punten ya, maaf. Si energi ini agamanya apa Bu Pak? Ada. Jadi kalau kita ngomongin the profoundnya energi, ya yang kita lihat energi aja sih gitu. Cuma nanti pelan-pelan tercover oleh identity gitu loh. Nah lama-lama kita ketipu sama identitas, ngerasa bahwa aku tuh yang ini. Ngerasa bahwa aku tuh yang ini gitu. Akhirnya terasosiasi tuh. Dengan jabatannya, dengan namanya, gelarnya, menganggap bahwa itu semua adalah aku gitu. Padahal sorry to say, mau apapun kita semua adalah substance of energy, titik. Dan kita semua sedang melakukan yang namanya vibrasi. Berarti ibu bapak maaf ya, kalau kita ngerti ini, ada nggak di sini yang bukan energi? Nggak ada. Berarti kalau energi datangnya dari Nur Muhammad, datangnya dari Allah, yang ada di sini, kemana saja kita ngelihat wajahnya siapa? Nah udah gitu. Jadi gampang nggak ngelihat Allah? Gimana caranya?
buka mata, jing, nah udah kelihatan semua. Gitu. Karena itulah wujud. Sampai sini oke Bu? Sip ya? Jadi nanti kalau kita udah mulai sadar ini, ngelihat siapapun, saya ngelihat energinya. Maka kalau ngelihat energinya, terjadi frekuensi yang gelombang yang menyatu gitu. Makanya disebut silaturahim. Silah itu jalan menyambungkan frekuensi kasih sayang gitu loh Bu. Maka silaturahim itu intinya adalah di wilayah tatanan energi, vibrasi, dan frekuensi. Bukan silaturahmi yang habis Idul Fitri itu kan kebanyakan basa-basi Bu, Pak, ngomong maaf lahir batin, di sininya nggak gimana-gimana gitu. Akhirnya dia cuma berbicara dalam konteks tatanan fisik gitu. Tapi tidak merubah ini. Berarti Ibu Bapak punten ya, sholat kaitannya sama ini nggak? Puasa sama ini nggak? Makanya Nabi Muhammad bilang, ini umat-umatku ini urusannya makan minum mulu gitu. Cuma dapat haus sama lapar. Tapi dia tidak merubah frekuensinya dengan puasa gitu. Kenapa? Karena knowledge-nya hanya dalam bentuk syariat yang kemarin kita bahas gitu. Sip ya? Maka Ibu Bapak nanti once kita ngerti, kita penting banget untuk memanage energi. Makanya energi nanti tervibrasi dalam bentuk apa? Pikiran, perasaan, emosi. Dah Bu, Pak. Hidup cuma nge-manage 3 itu aja sebenarnya. Once kita bisa memanage 3 poin itu, kita bisa memanage si mikrokosmos itu gitu. Ya, nanti kita bahas. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sip ya? Setelah ini ada langsung brojol manusia nggak kira-kira? Ini ada, langsung jadi manusia nggak? Enggak. Terciptalah mineral dulu nih. Yang akhirnya di surat 7 ayat 10 dibikin wadah disebut ard. Ard itu disebut ruang. Cuman karena di dalam Quran art itu disebut bumi, ya udah art itu juga namanya adalah bumi. Sebenarnya bumi ini bukan nama planet bumi, bukan, wadah. Karena harus ada ruang, di situ baru ada waktu. Maka terjadi 3 dimensi di situ. Nah sekarang zamannya udah 11D nih gitu. Udah nggak urusan 3D lagi gitu. Karena kita bicara kuantum sekarang. Karena consciousness ada di situ nanti gitu. Anyway, nah singkat cerita, berarti dari Nur Muhammad menuju ke manusia perjalanannya panjang nggak Bu Pak? Iya, baru di sini di surat 21 ayat 30, segala sesuatu diciptakan dari air. Karena di sini ada sumber penghidupan. Makanya air punya hal yang vital banget dalam kehidupan Bu Pak. Kenapa? Air memiliki concern berkaitan sama energi. Ibu Bapak pernah dengar Masaru Emoto ya? Masaru Emoto, dia neliti air yang diomongin hal-hal buruk itu heksagonalnya jadi jelek Bu Pak. Karena kenapa? Dia kedapatan frekuensi negatif akan menimbulkan heksagonal air yang negatif. Sekarang saya tanya Ibu Bapak, mohon maaf. Ibu Bapak tiap hari paling sering ngobrol sama siapa? Wah, kalau ngomong sama pasangan, enggak aja pokoknya. Enggak. Enggak, paling sendiri kita melakukan self-talk. Betul nggak? Dan sekarang kita renungkan lagi, 80% dari kita isinya apa? Nah gitu. Jadi kalau orang ngedumel di frekuensi rendah, dia ngedumel sama struktur airnya, maka dia akan menarik vibrasi frekuensi yang buruk nggak Bu Pak? Iya. Makanya sebelum sholat ketemu air dulu, kenapa? Dibasuh tuh gitu. Kalau nggak ketemu air nggak apa-apa deh, tanah aja, kenapa? Grounding juga gitu, supaya apa? Bad vibes-nya at least jadi netral gitu loh Bu Pak. Ibu Bapak kalau sebelum sholat ada wudhu dulu nggak? Iya. Kenapa harus wudhu? Wallahu alam bishawab. Udah gitu rata-rata jawabannya gitu aja. Karena nggak relate dengan concern apa sih gitu. Clear ya? Berarti Ibu Bapak self-talking penting nggak? Hati-hati bicara sama diri. Kenapa? Responsif. Ibu Bapak marah, yang pertama kali dengerin marahnya Ibu Bapak, nih si air. Ibu Bapak kesel, yang paling merespon, nih air. Maka kita begitu ngeluh, semua partikularnya, udah aja. Makanya nanti kita ngerti bahwa segala sesuatu penghidupan itu semua berasal dari air.
Oke ya. Berarti ini melalui fase evolusi nggak Bu, Pak? Iya dong. Dari Nur Muhammad, let's say, jadi mineral, mineral tuh jadi air, artinya nanti jadi wadah, wadah di situ ada sumber penghidupan, namanya jadi air. Nah, dari airlah kami hidupkan segala sesuatu. Maka semua proses evolusi datangnya dari air, Bu, Pak. Ibu Bapak boleh nonton Aquaman, itu top banget tuh. Itu cerita tentang semua the kingdom dan seterusnya lah gitu. Anyway, dari sini muncullah yang namanya flora. Ibu Bapak maaf ya, kita gini, sekarang jam berapa nih? 11.34, jam 11.34 itu nyata nggak Bu, Pak? Hah? Nih. 11.35, ini nyata nggak? Di Papua, itu udah 13.35. Di Bali, 12.35. Jadi 11.35 nyata nggak? Atau sepakat? Jadi nyata atau sepakat? Mau tadi nyata, sekarang sepakat lah. Sepakat. Sekarang saya tanya, sebenarnya 11.35 ada nggak? Cuman kita sepakat ini. Saya nanya, kita bisa janjian di sini, jam 10, perlu ada kesepakatan waktu nggak? Berarti kesepakatan waktu perlu matahari nggak? Perlu bulan nggak? Perlu bintang nggak? Perlu bumi dan seterusnya nggak? Ada evolusi, rotasi dan sebetulnya nggak Bu, Pak? Berarti Ibu Bapak, proyek bikin matahari ini budgetnya M atau T kira-kira? Nah, mahal banget aja pokoknya, betul nggak? Artinya, mau nentuin waktu aja, ini Tuhan mesti bikin matahari dulu buat siapa? Buat kalian kan. Dan kalau kita sekarang tidak menghargai waktu, lupa bahwa ini semua desain untuk kita. Di situ nanti disebut nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Satu, tuh baru satu tuh. Oke ya Ibu Bapak ya. Berarti nanti kita ngerti ini semua desain untuk si ini nih. Untuk belajar sih sebenarnya. Tapi point of view-nya ketika kita mengerti ini, kita bisa lebih relate dengan concern yang namanya kehidupan itu sendiri gitu. Nah, pertanyaan, Ibu Bapak maaf ya. Si Abu lahir, bisa lahir, mungkin nggak kalau nggak ada tumbuhan? Saya bisa lahir kalau nggak ada tumbuhan, mungkin nggak? Nggak bisa. Mungkin nggak kalau nggak ada hewan? Nggak bisa, karena protein itu datang dari alam. Betul nggak Bu, Pak? Jadi kalau dulu papa saya makan sapi, dari sapi menjadi protein untuk spermanya, berarti mau nggak mau di situ ada peran flora dan fauna. Betul nggak Bu, Pak? Iya. Berarti bahan baku saya sebenarnya dari apa? Bukan atau Bu. Bukan. Kok dari sapi? Bukan. Dari saripati, sperma yang itu datang dari sapi gitu. Bukan, nggak direct, enggak. Tapi ada tapinya. Berarti kan ini semua tuh yang kita lihat itu kan kakak-kakak kita. Betul nggak Bu, Pak? Quote and quote. Karena tanpa mereka, kita nggak ada loh. Dan justru adanya kita dibikin. Kamu sebagai the latest creature aku, kamu penting untuk merawat ini, merawat ini, merawat ini, merawat ini, merawat ini. Makanya disebut sebagai khalifah. Kalau bahasa di Jawanya saya lupa, itu padahal ini nama alma mater saya. Intinya gini Bu, Pak. Membuat bumi yang indah menjadi lebih cantik. Dalam artian ini semua udah beautiful, hadirnya kita sebagai co-kreator Tuhan. Memayu hayuning bawono, that's it. Nah, ya. Tapi Ibu Bapak maaf ya, maaf banget nih. Bumi usianya 4,6 miliar tahun Bu, Pak. Dan manusia tuh baru ada sekitar 200 juta tahun lah. Jadi kalau di 24 jam kan, si manusia tuh baru ada 3 detik Bu, Pak. Dari entire, betul nggak? Singkat gitu. Tapi 3 detik kehadiran manusia, almost 50% hutan bumi hilang aja. Gara-gara si ini nih.
Pertanyaannya, dia datang untuk mempercantik atau untuk merusak? Gitu aja sih Bu. Dalam artian nanti kita ngerti bahwa semua concern ini terjadi dalam sebuah yang namanya proses. Maka salah satu hukumnya manusia adalah melakukan perawatan. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi Ibu Bapak maaf ya, kita merawat tumbuhan, merawat hewan, merawat, itu concern. Apalagi kita bicara sesama manusia. Dan once kita punya perspektif ini yang luas, oh iya ya, saya cuma lagi melihat energinya Allah di sini gitu. Berarti ketika saya merawat tumbuhan, yang lagi saya rawat adalah dia. Saya lagi merawat semesta gitu kira-kira. Maka nanti kita ngerti bahwa inilah semua yang disebut kehidupan. Jadi Ibu Bapak, hukumnya, apa yang kita berikan ke kehidupan, kehidupan akan memberikan itu kepada kita. Selesai. Makanya nanti hukum paling besar hidup ini adalah tarik-menarik. Jadi setelah oneness, nanti ada hukum yang namanya tarik-menarik. Makanya Ibu Bapak maaf ya, the golden rules of life itu simple aja. Jangan nyubit, kalau nggak mau dicubit, udah gitu aja. Berarti kalau ada something bad happen, nomor satu yang harus kita renungkan, ada apa nih gitu. Karena hukum ini pasti berlaku nih. Dan semesta ini nggak bisa quote and quote ya, semuanya dalam recording gitu. Semesta tuh udah deh, kita nggak bisa nyumput dari semesta gitu. Karena kenapa? Kita lagi ada di hukum yang super duper valid. Dan kita nggak bisa menolak hukum ini gitu, kira-kira. Sampai sini oke Bu? Sip ya? Berarti pohon kakak kita bukan? Iya, binatang-binatang itu juga bagian dari evolusi nggak? Iya. Maka itu satu kesatuan oneness. Makanya disebut ekosistem. Nah sekarang manusia ngerasa lebih gimana? Jadi ego sistem gitu Bu. Aku lebih. Nah gitu. Padahal Ibu Bapak tanpa mereka, kita mau hidup gimana coba? Contoh ya Ibu Bapak punten nih. Ini kita penting untuk renungkan. Ibu Bapak cacing. Kalau secacing raya, sebumi secacing raya kingdom cacing ini. Dalam tanda petik ya, sebumi hilang detik ini, vanish kayak Thanos, hilang gitu. Kita cuma perlu waktu 3 bulan untuk selesai semuanya Bu. Mau makan apa? Ya, itu ngomongin cacing tuh. Serangga, detik ini hilang, 4,5 bulan selesai semua kehidupan. Betul? Ya. Tapi kalau sekarang semua manusia hilang, bumi baik-baik aja, udah gitu aja. Benar nggak ini? Iya. Tetapi kita di dalam tanda petik ya, diperlukan untuk melakukan yang namanya co-creator. Karena binatang, pohon nggak bisa bikin internet, nggak bisa. Makanya concern kita adalah bagaimana kita memiliki kontribusi kepada kehidupan. Clear ya Bu? Pak? Maka kita relate nih, oh berarti masing-masing kita punya peran. Nggak ada yang sama perannya Bu, Pak. Makanya ketika hidup pengen agak lebih tenang, jangan nyuri casting orang, udah gitu aja. Karena kalau aku pengen jadi dia, aku nggak akan pernah bisa jadi dia. Kenapa? Karena aku punya castingku sendiri. Dan semua casting adalah dalam satu oneness, dalam kesatuan semesta raya, dan kita ada di planet bumi ini dalam konteks konstelasi dari universe yang tidak ada batasnya gitu Bu, Pak. Berarti Ibu Bapak maaf ya, setiap yang terlahir jadi apapun, semuanya penting dalam konteks kesatuan semesta ini nggak Bu Pak? Iya. Jadi keberadaan kita tuh udah ada dalam tanda petik, sekarang manusia 8 miliar gitu ya misalnya. Berarti ada 8 miliar casting nih gitu, nggak ada yang sama. Untuk apa? Meramaikan panggung sandiwara Tuhan dalam co-creator untuk melakukan apa? Servis kepada kehidupan. Melayani yang namanya kehidupan. Cuman Ibu Bapak maaf ya, kan kemarin udah kita bahas, enggak semua yang bentuknya gini disebut manusia, enggak. Karena dari titik mineral sampai titik fauna, ini disebut orang namanya. Basyar.
Jadi yang bentuknya kayak saya, nyangkut sifatnya di wilayah binatang, nah urusannya cuma makan, minum, reproduksi, udah gitu aja. Makanya dimulai dari Al-Baqarah kemarin. Makanya dia dalam konteks Quran mengatakan, apa bedanya kamu sama binatang ternak? Oh, berarti evolusinya belum maju ke sini nih, gitu kira-kira. Meskipun casingnya udah kayak gini lah gitu kira-kira. Apalagi nabati, tumbuh mulu, tapi ya makin gede, tapi nggak ada manfaatnya gitu kira-kira. Nah artinya apa? Concern dari semua konteks yang namanya value dalam hidup, kenapa disebut yang namanya takwa? Berarti kan takwa bukan masalah identitasnya. Berarti kan takwa bukan masalah ritualnya, bukan. Tetapi output dari semua identitas, ritual, apa yang bisa kita persembahkan untuk kehidupan. Nah, ibu bapak, jalan menuju ngerti apapun concern nilai dari kehidupan, disitulah peran yang disebut agama, gitu kira-kira. Tapi agama bukan tujuan, bukan. Jembatan untuk mengenal Tuhan. Outputnya apa? Service. Rahmatan lil alamin. Ya, kita hitung, Bu, Pak. 1, Nur Muhammad. 2, infrastruktur, ya mineral, bumi, dan seterusnya ya. 3, sumber penghidupan. 4, flora. 5, fauna. 6, manusia. Maka di surat 57 ayat 4, aku menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam quote and quote fase. Dan setelah aku menciptakan ini, aku kembali dalam tanda petik menuju singgasana namanya Arsy. Berarti si Nur Muhammad ini mengisi ini semua nggak kira-kira? Iya. Nur Muhammad yang mengisi manusia namanya roh gitu. Maka nanti kita ngerti, kita ini adalah spiritual being, si roh ini makhluk spiritual yang lagi belajar jadi manusia. Kita bukan manusia yang punya roh, bukan. Kita semua partikelnya datang dari sini. Cuman sekarang kendaraannya dikasih beda-beda gitu. Clear, Bu, Pak? Oke. Duh, diam-diam gini ini. Oke ya? Sip ya? Dan kalau kita udah ngerti ini, Bu, Pak, maaf ya. Kita ngelihat siapapun, concern sadarnya adalah ini juga gitu. Energy being juga gitu. Jadi udah mulai ngerti mau dia CEO kek, mau dia OB kek, mau dia jenderal kek, mau dia tukang sapu, quote and quote ya. Gak penting. Kenapa? Karena dia adalah substance energy, pasti dia punya peran. Makanya kenapa ibu bapak Nabi Muhammad itu sama orang yang ngelemparin kotoran, dia tetap stay humble. Ngerti kok gitu. Karena nanti kita mengerti juga bahwa semua proses kehidupan ini pasti ada hukumnya gitu kira-kira. Sip ya ibu bapak ya? Sampai sini oke? Sampai sini clear? Berarti once Allah mengatakan jadilah atau kamu diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Make sense banget kenapa? Gak ada mereka, gak ada kita. Dan kita semua sekarang lagi berkontribusi sama-sama gitu. Bahkan makanya Trihita Karana itu keren banget sih. Di Bali itu ibu bapak ya, quotes dalam konteks yang namanya harmoni sama tiga-tiganya, itu nyata gitu. Jadi kalau sekarang kita maaf ya, nggak ngelihat alam, nggak memperhatikan, nggak peduli. Nah, yang jadi pertanyaan, terus peran melayani kehidupannya di mana gitu kira-kira. Poinnya ada di situ gitu. Nah maka untuk melakukan servis kepada kehidupan, nggak bisa enggak. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Cukup aja udah. Start dari diri gitu. Karena begitu kita sudah mulai memelihara diri, kita baru bisa memelihara yang di luar diri kita. Karena kalau kita nggak bisa memelihara diri, yang di luar nggak akan terpelihara gitu kira-kira. Maka fokus utama dari ini semuanya, kehidupan adalah start with yourself. Peliharalah dirimu. Maka di 17:14 itu disebut ikro kitabaka, bacalah kitabmu. Semua datang dari diri gitu kira-kira. Nah, untuk tahu servis kehidupannya apa, misi jiwanya apa gimana dan lain-lain, disitulah nanti turun yang namanya agama.
Jadi agama adalah jembatan untuk kita mengenal Tuhan. Tapi mau mengenal Tuhan lewat mana? Mengenal diri. Maka di sini banyak aturan-aturan nih gitu. Dimana nanti kita ngerti bahwa ini hanyalah sebuah jembatan. Kuncinya di mana? Mengenal diri. Jadi ini penciptaan semua, aduh gimana ya bahasanya ya. Diri ini tuh mahal gitu Bu. Mahal. Jadi kalau lagi ngaca gitu, kita penting untuk sadar bahwa siapapun yang di depan kaca ini, emang kamu tuh gak sempurna sih. Tapi kamu berharga gitu. Priceless. Gak ada duanya Bu. How come coba? Mau ada duanya gimana? Gak ada yang exactly 100% seperti apa yang di depan kaca gitu. Dalam artian, ketika kita menyadari ini dalam satu kesatuan, kita akan sangat menyadari bahwa begitu kita formless, begitu kita mulai masuk bahwa oh ternyata aku bukan tubuhku, ternyata aku bukan identitasku, ternyata aku bukan apa yang aku pikirkan, lepas dari diri-diri ilusi, disitulah kita akan bicara bukan ini, bukan ini, bukan ini. La. Baru kita akan sadar illallah. Dan di situ kita akan ngerti betapa tidak pernah jauh Allah dari kita gitu Bu. Gimana mau jauh dari kita orang dia selalu bersama kita di mana saja kita berada. Substansnya kita tuh dia gitu kira-kira. Oke Bu, Pak. Maka kalau anak-anak sekarang topik ini disebut please do your self love gitu Bu, Pak. Once kita nggak punya self love, how come kita akan bisa serve life gitu. Karena pada awalnya kita akan memulai dari dirinya dulu gitu. Tapi nanti emang beda tipis sih antara self love sama selfish, beda tipis memang. Aku tuh lagi self love loh, iya. Tapi kamu egois aja sih, bisa aja, bisa. Tapi poinnya adalah mulai dari diri, karena nanti betapa Ibu Bapak kalau Quran lagi ngomong nggak bersyukur ya, Quran tuh kalau teriak tuh gemas, nggak bersyukur gitu Bu, Pak, gitu. Makanya kan diulang-ulang banget tuh. Ar-Rahman, berapa kali tuh, hampir 80% isi satu surat sama isinya. Untuk apa? Just remind, betapa kamu terlalu sibuk dengan sesuatu yang kamu ilusikan, kamu nggak kenal sama dirimu siapa gitu. Akhirnya jadi muter-muter di looping yang sama gitu kira-kira. Oke Bu, Pak. Sip ya? Oke? Bisa dipahami? Dapat ya? Oke. Saya review sedikit, habis gitu kita open to discuss. Review sedikit, agak perdalam sedikit. Kita ulang. Jadi Ibu Bapak begitu innalillahi. Mudah-mudahan begitu nanti ngomong innalillahi kita punya other perspektif Bu Pak. Itu bukan hanya basa-basi gitu, mendingan innalillahi. Nggak gitu-gitu. Tapi innalillahi, oh iya ya. Datang dari sini sih gitu. Oh iya ya, bahwa dia tuh wujud gitu. Dan kalau kita udah mulai menyadari bahwa semua wujud, Ibu Bapak ingat ya, fisik itu hanya kelihatan sama mata kita yang terbatas gitu. Tapi kalau kita melihat dalam konteks ketidakterbatasan, Bu, ini kita melihat energy being gitu Bu Pak. Ini kalau kita casing kita dilepas, isinya sama Bu Pak. Itu juga gitu. Roh-roh juga gitu. Di mana kalau kita bicara di surat 6 ayat 12, salah satu namanya dia adalah kasih sayang. Jadi Ibu Bapak kasih sayang bahan baku kita bukan? Iya. Berarti marah itu diajarkan. Benci itu diajarin. Dengki itu dibiasain gitu Bu. Berarti ketika lagi marah, benci, dengki, kita lagi jadi yang palsu itu tuh gitu. Terus ngerasa itu aku lagi. Padahal itu yang sesuatu dibiasakan. Dan itu hadir di dalam diri kita. Contoh-contoh. Ibu Bapak, orang lain bisa bikin kita marah nggak? Nah ini mulai lagi nih. Ini udah jam-jam kritis gini nih. Nggak bisa. Orang lain hanya men-trigger. Marahnya udah ada di sini. Kalau di sininya nggak ada marah, orang lain nge-trigger gimana pun, Ibu Bapak nggak akan marah udah. Karena marahnya udah ada di sini, yang di luar cuman mencet tombol, net, dah, gitu. Berarti yang di luar mau ngingetin, ada marah tuh di situ. Tapi karena nggak sadar, gara-gara dia, gitu nggak Bu, Pak? Iya.
Padahal semua substance yang kita rasain udah ada di dalam diri kita, tergantung apa yang kita latih ulang-ulang. Maka point of view-nya, semua yang datang ke kita sebetulnya messenger yang mau membuat kita lebih mengenal diri kita. Mereka semua juru bangun, Bu. Makanya Ibu Bapak maaf ya, saya selalu mengatakan gini, pada akhirnya kita akan selalu berterima kasih kepada orang yang paling kita benci, Bu. Kenapa? Tanpa mereka nggak akan ada di kelas ini. Nggak mungkin. Gara-gara mereka kita mau bertafakur. Gara-gara mereka kita mau mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa semua faktor eksternal berkaitan sama apa? Energi, vibrasi, frekuensi. Ujung-ujungnya yang ngundang aku lagi gitu. Maka dalam konteks tafakur, kenapa Nabi Muhammad sampai bilang, bertafakur sejenak lebih baik daripada ibadah ratusan tahun gitu. Karena substance dari tafakur itu mengajak kita kepada sesuatu yang lebih esensial. Bukan hanya dalam wilayah tatanan fisik gitu kira-kira. Jelas ya Bu, Pak? Jadi clear, kenapa message-nya adalah perdamaian. Bu, kalau di tetangga ngedoain tuh mantep, semoga semua makhluk berbahagia. Coba Bu, Pak. Ini ngedoain yang beda mazhab aja nggak mau Bu, Pak. Beda mazhabnya gitu. Mau nolong nanya dulu, NU Muhammadiyah gitu Bu. Jadi berantem gitu. Padahal kita semua datang dari substance yang sama. Gitu. Oke Bu, Pak. Sip ya. Nah Ibu Bapak ini kan baru teori nih. Teori nih. Kan Ibu Bapak maaf ya, ketika kita datang ke pengajian bahas sabar, Ibu Bapak pulang belum jadi orang sabar belum. Baru tahu tentang sabar. Jadi ada orang, aduh aku tuh rajin pengajian, aduh soleha banget. Belum, baru tahu ilmu tentang soleha. Belum tentu soleha gitu. Maka perjalanan apapun dari knowledge ini, penting kita aplikasikan dalam sebuah pengalaman. Nah Ibu Bapak, knowing self ini saya bagi dua part, at least hari ini kita bisa ngerti dulu dalam konteks bahwa kita datang ke sini dalam tahapan, nggak tiba-tiba langsung jadi manusia, nggak tiba-tiba begitu, semuanya ada prosesnya. Maka Bu, Pak, tidak ada yang shortcut dalam hidup. There is no instant, itu nggak ada. Karena semesta tidak pernah terburu-buru, tapi selalu terlaksana. Kenapa? Karena semuanya menggunakan hukum yang namanya pertumbuhan. Jadi, no rush, nggak usah hurry, santai aja, karena semuanya perlu proses bertumbuh, gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Hatur nuhun. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya, mungkin 2 pertanyaan dulu aja. Boleh. Dan ini sangat open to discuss Pak. Mau pertanyaan atau pendapat kan kita belajar sama-sama gitu. Oke. Mau berkaitan atau enggak juga boleh. Iya. Silakan Pak. Pakai mic ya supaya kedengeran. Salam. Terakhir tadi Abu baru mengatakan ada kasih sayang ya. Iya. Dan mohon dijelaskan apa bedanya dengan cinta. Oke. Oke. Oh ya pakai ini aja ya. Ya, Pak. Ntar ini ngomong-ngomong kasih sayang sama cinta, emang masih ada rasa-rasanya gitu? Hawa-hawanya curcol. Bangga Pak? Iya, sekalian aja. Di tahap pertama dari 6 masa itu kan ada Nur Muhammad ya? Iya Pak. Tadi disebutkan juga bahwa Allah itu adalah pencipta semuanya. Apakah yang pertama itu juga bukan berarti dirinya sendiri? Gitu. Apa maksudnya begitu? Ya. Nur Muhammad dan Allah gitu. Dan Allah. Ya, oke. Itu nanti 9 ke depan sih Pak, tapi gini. Ya, gini. Kita sepakati dulu. Saya kesini dulu ya Pak ya. Soalnya Bapak panjang mah kan nanti jawabannya ini dulu. Ngomongin cinta tuh nggak habis-habis Pak. Gini. Ini mau nggak mau kita harus bicara dalam konteks bahasa. Ntar ya, saya hapus dulu. Punten ya, ini agak rumit karena ini kita harus bicara dalam konteks yang namanya bahasa. Gini.
Ibu Bapak nanti kalau di surat 38 ayat 72 itu ada kata-kata aku hendak menciptakan. Di situ kata-katanya namanya holikun. Ya. Tapi di surat 2 ayat 30 itu kalimatnya aku hendak menjadikan. Menjadikan itu bahasa Arabnya disebut jailun. Maka ada holikun, ada jailun gitu. Pertanyaan. Di sini cipta, di sini menjadikan. Jadi di sini udah co-kreator sebetulnya. Saya kasih contoh dulu. Ibu dan Bapak, apapun yang mau diciptakan perlu ada bahan baku nggak? Bahwa nanti antara kreator sama co-kreator kerjasama. Makanya Allah kalau lagi membuat sesuatu pakai statementnya pasti pakai kami di situ. Betul nggak? Kalau penyembahan pasti aku. Contoh. Ini yang namanya baju, ujung-ujungnya kalau kita tarik bahan bakunya apa akhirnya Bu Pak? Kapas dari mana? Pohon dari mana? Tanah. Tanah dari mana? Energi. Betul nggak? Jadi kalau kita tarik keseluruhannya, kaitannya adalah energi. Maka Allah menjadi Nur Muhammad itu sebetulnya bahasanya emanasi. Emergence gitu. Contoh. Kalau air dimasukin ke freezer jadi apa Bu Pak? Es. Itu cipta namanya. Airnya hilang nggak? Enggak. Berubah. Tapi es dikeluarin lagi ke udara bebas, jadi apa? Lama-lama nguap. Hilang nggak? Hilang nggak? Enggak. Menguap. Naik, jadi air lagi nggak? Iya. Maka nanti Allah ngomong, jangan menyangka orang yang mati itu nggak ada gitu. Artinya semua proses apapun ini tidak pernah dalam konteks yang namanya hilang. Berarti kalau tidak ada hilang, semuanya proses yang namanya cipta, bukan aku membuat, tetapi aku mewujudkan. Gitu. Nah maka dalam bahasanya mentransformasikan, itulah yang disebut dengan konteks yang namanya cipta. Karena Pak, kalau kita pakai bahasan kelas 2 tambah 2, kalau ngomong cipta, dari tidak ada menjadi ada. Betul nggak Bu Pak? Iya. Sekarang pertanyaannya, make sense nggak kalau dari tidak ada menjadi ada? Nggak make sense. Dari ada, mengada. Energi, tanah, pohon, kapas, baju. Berarti ini ujung-ujungnya energi bukan? Kemana saja kamu menghadap wajahnya Allah. Oh ya Ibu Bapak jangan lupa wajah Allah itu bukan muka, bukan ya. Appearance. Penampilan. Bukan muka, bukan. Jadi ini semua substance dari dia juga nggak kira-kira? Iya. Nah jadi kalimat cipta di sini concernnya adalah bagaimana dia quote and quote mengemanasi dirinya menjadi bentuk yang lain. Gitu. Padahal isinya itu-itu juga gitu. Gitu Pak kira-kira. Berarti secara substansial Nur Muhammad sama Allah itu juga nggak kira-kira? Yes. Tapi apa bedanya? 9 episode lagi Pak kita bahas. Nanti tenang. Tapi kira-kira begitu. Supaya Ibu Bapak kita nggak awam sama Allah. Kenapa? Gimana kita merasa bahwa Allah itu jauh? Orang nggak bisa jauh kok gitu. Kita tuh diliputi gitu. Satu. Nah yang kedua. Gini. Kan ada yang namanya kasih sayang, ada yang namanya cinta. Ini sebenarnya panjang sih Pak, tapi saya coba simplified gitu ya kira-kira. Ketika berbicara masalah kasih sayang itu sifatnya liberate Pak. Liberate itu membebaskan. Makanya kalau kita bicara masalah cinta itu biasanya cover dari seseorang dalam tanda petik melekat. Makanya antara mencintai dan melekat itu beda tipis tuh. Beda tipis. Karena nanti kita masuk bahwa ginilah, cinta yang tanpa syarat
itu bisa masuk kepada kasih sayang yang murni gitu kira-kira Pak. Contoh-contoh. Kalau saya cinta sama bunga, saking cintanya bunga, saya petik dan saya bawa kemana-mana, itu namanya bukan cinta. Tapi melekat. Akhirnya bunganya jadi mati gitu Pak. Betul nggak? Artinya kalau saya cinta sama bunga, biarkanlah bunga tumbuh seapa adanya karena pertumbuhan dia sesuai dengan alamiahnya dia. Itulah ketika saya nerima itu, saya sudah ada di fase yang namanya kasih sayang. Makanya di cinta itu biasanya ada posesifnya Pak gitu. Kenapa? Karena alih-alih mencintai, tapi justru malah melekat gitu. Contoh. Ibu bapak maaf ya, ini kita ngomong fakta aja. Punten bisa. 99% orang yang ngomong I love you itu bullshit Bu. Pak, udah gitu aja. Udah gitu aja. Kenapa? Kenapa? Once ngomong I love you, aku bukan mencintai kamu, tapi aku mencintai kategoriku yang ada di kamu. Clear ya? Berarti yang jadi subjek apa? Kategoriku. Maka, I love you nih, gitu. Nah, nanti udah ketahuan aslinya berubah. Sebelum nikah ngomong, kayaknya kita jodoh deh. Gitu Bu, Pak. 2 tahun, 3 tahun, kayaknya kita nggak jodoh deh. Gitu Bu, Pak. Artinya, once ngomong I love you, ada kategorial yang kita buat cocok ada di dia. Maka kalau dia udah nggak gitu lagi, selesai. Nah itu namanya attachment, Pak. Jadi sekarang ada orang ngomong misalnya, kamu harus membuat aku bahagia. Itu bukan cinta, namanya dagang, Pak. Karena ada jual beli. Gitu, attachment. Nah, cinta yang dilampaui tanpa sebuah kemelekatan, bentuk wujudnya adalah the pure unconditional, itulah yang disebut compassion, kasih sayang. Jadi artinya apa? Kalau menyayangi berarti membiarkan dia tumbuh sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apa yang nature-nya dia tumbuh gitu. Artinya tidak ada penggenggaman tetapi justru to liberate gitu kira-kira. Gampangannya kurang lebih begitu. Karena contoh dalam konteks ini kalau kita bicara masih ada sesuatu kondisional apalagi syarat berarti attachment aja. Gitu. Nah, si cinta itu berpotensi memiliki attachment. Makanya pengen memiliki, pengen ngatur, posesif, itu sifat dari attachment yang ada dasar konteks namanya cinta. Gitu. Simple ya, sedikit lagi. Ya. Nah, kalau ini udah satu kesatuan, kan dia yang udah lepas dari ego, gini, cinta yang berego namanya attachment. Begitu cinta yang dilepasin, dia naik dari love, itu menuju kepada compassion gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk Allah nggak ada kata yang tepat sih sebenarnya. Tapi intinya adalah tidak menduakan. Nah itu yang paling tepatnya. Berarti kalau tidak menduakan nggak ada duanya. The only, dah gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang baca, aku mencintai Allah, nggak masalah juga. Aku menyayangi Allah, it's okay juga. Tapi poin Rahman dan Rahim itu beyond dari kata cinta dan kasih sayang sih sebetulnya. Tapi the only. Kalau the only nggak ada duanya gitu Pak kira-kira. Udah tuh sumber aja udah gitu. Gitu kira-kira Pak. Nah nanti ini beda nih sama romance love atau sama concernnya positive love. Itu 2 hal yang macam-macam beda-beda gitu. Karena nanti kita bicara dalam konteks ini tergantung dari perspektif apa nanti kita akan melihat gitu kira-kira. Simpelnya gitu Pak. Tapi inti dari dua-duanya sesederhana gini aja. Waspada terhadap merasa mencintai padahal melekat. Udah gitu aja. Karena attachment ini teramat sangat tipis setipis-tipisnya gitu kira. Gitu kurang lebih Pak. Eksternal dan internal. That's it. Gitu. Dan nanti kalau eksternal dan internalnya udah meluruh, udah nggak ada dua-duanya. Itulah yang disebut ahad gitu Pak. Udah tidak ada eksternal, udah ada tidak ada internal, tidak ada batasan, disitulah satu gitu. Kesatuan, esa di situ. Gitu. Disitulah kalimatnya nanti disebut kul hu Allah hu ahad. Udah nggak ada batasan. Gitu.
Komitmen. Aman. Berarti gini, punten ya. Ibu bapak kalau masih ingat zaman-zaman waktu pacaran, yang dipikirin pasti pacarnya, betul nggak Bu Pak? Iya. Berarti Pak, once cinta, aku nggak ada, gitu loh Pak. Yang aku quote and quote pikirin itu cuman dia gitu. Berarti membangkitkan rasa ini, membangkitkan bahwa I am nothing gitu. Lagi makan inget dia, lagi ngapain inget dia. Nah cuman dilatih dulu gitu, bentuknya sosok dulu gitu kira-kira. Pelan-pelan nanti kecewa, nah baru gitu Pak, nanti ngerti gitu. Oh bukan itu gitu. Makanya nanti coba lagi. Coba di kesempatan berikutnya gitu. Gitu Pak. Maka cinta itu meniadakan aku sih sebetulnya. Karena ketika mencintai yang ada cuman yang dicintai gitu. Gitu Pak. The only. Gitu. Kalau ngomongin the only, kalau kita ngelihat semua energi, kan berarti udah nggak ngebagi-bagi lagi gitu loh Pak. Ahad gitu. Itulah nanti makna Tuhan yang Maha Esa. Ahad. Universe, satu kesatu. Maka uni itu kesatuan, verse itu ayat-ayat Tuhan ya. Jadi kesatuan semua. Gitu kira-kira. Sip ya Pak ya. Nanti kita bahas ini lebih dalam lagi Pak, insya Allah. Ini udah zuhur ya. Punten pisan Ibu Bapak, tampaknya kita harus zuhur dulu ya. Jadi cukup ya Ibu Bapak ya. Terima kasih Ibu dan Bapak, jangan lupa ini ditonton ulang lagi ya. Supaya nanti next pertemuan kita bisa deep dive lagi. Hatur nuhun. Kita hening sejenak untuk mengakhiri sesi kita. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah. Iya kan Abu Dua ya. Allahumma rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak, semoga ada sesuatu yang bisa diambil hari ini. Kita ambil pelajaran, ambil hikmahnya, dan senantiasa kita sama-sama terus menerus menjadi the best version of us, menjadi diri yang terbaik, menuju kepada kesadaran, dan yang paling terpenting Ibu Bapak tetap sehat dan tetap bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.